الفاتحة بنية القبول وتمام كل سرور ومقبول إلى حضرة الرسول وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وإلى جميع شيخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأصولهم وفرعهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وفهومهم وأنوارهم وأسرارهم وكرامتهم ومعونتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نوى به أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Salawatullah wassalamu ala khairi khalqih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min ba'dih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Amma ba'd. Kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa pekan ini. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang dituliskan oleh al-musannif ini tidak hanya menuai pahala bagi beliau sebagai penulisnya, tetapi juga menuai barokah bagi kita yang mempelajarinya dan mengkajinya kembali. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, lalu kita sempurnakan syukur tadi dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terakhir kemarin kita pada halaman 901 pada paragraf keempat wabil ibahah. Nah, selanjutnya wa ammal khamsah allati zakarallahu ma'al maitati. Silakan. Ya. Ya, barang aja. Pokoknya pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khamsatul lati zakarallahu ma'al maitati. Ma'al mai zakarallahu ma'al maitati. Fala khilafa anna hukmaha indahum hukmul maitati. Wa amal jalalatu wa hiya allati ta'kul najasati najasata wa ikhtilafu fi akliha wa sababu ikhtilafi mu'aradatul qiyas lil athar amal athar ruwiya annahu alaihi salatu wassalam naha al-lumru bil jalalatil wa albaniya. Oke. Abu Dawud Ibnu Umar Ibni Umar wa amal qiyasa wa al-mu'aridah. Cukup dulu situ dulu. Isyrah.
Ini kita masalah. Dan sesuatu yang 5 tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengaitkannya dengan maitati atau dengan bangkai. Fala khilafa an hukmnya indah hukmul maitah. Apa itu maksudnya? Yang khamsah itu apa? Oke, kita flashback sebentar ya. Kemarin kita menyebutkan pada pertemuan sebelumnya itu ada 5 keadaan. Ini kan kita bicara masih tentang keharaman makanan karena faktor hal yang menyebabkan kemudian gitu. Jadi bukan karena zatnya yang haram, tapi karena ada penyebab yang menjadikan dia asalnya halal bisa menjadi haram. Nah itu. Nah 5 hal tadi yang Allah sebutkan ma'al maitah itu ya karena dia dihukumi hukmul maitah, dia dihukumi hukum bangkai. Siapa yang 5 itu? Yang minggu lalu kita sebutkan itu wal munkhaniqatu, yang dicekik. Kemudian apa lagi? Wal mauqudatu, yang dipukul. Wal mutaraddiyatu, yang jatuh. Wan natihatu, yang ditanduk. Wa ma akalas sab'u, dan yang diterkam hewan buas. Nah 5 hal itu dihukumi hukum bangkai. Artinya yang dicekik bila mati, kalau dimakan ya sama makan bangkai, karena matinya itu karena dicekik. Jadinya mati berdahulu, sudah jadi bangkai berdahulu, hanya dikonsumsi. Yang dipukul juga begitu, matinya itu bukan karena disembelih lah, intinya begitu. Maka dia dihukumi hukum maitah, hukmul maitah. Jadi disamakan dengan statusnya itu adalah bangkai. Wa amal jallalatu, adapun al-jallalah, apa itu jallalah? Itu disebutkan wahyallati ta'kulun najasata, hewan yang mengkonsumsi sesuatu yang najis. Mungkinkah, kemarin kan kita sebutkan sapi misalnya makan bangkai. Bangkai najis enggak? Najis ya misalnya. Apalagi bangkainya itu bangkai anjing, bangkai tikus misalnya kan. Apalagi kalau babi itu kan. Tapi kira-kira sapi ini mungkinkah mengkonsumsi mereka tadi? Ya bisa jadi. Sesuatu yang najis, misalnya nyata jilat darah najis enggak? Najis kan? Apalagi darah itu yang masfuhah misalnya, yang mengalir gitu kan, itu tidak ada khilaf. Kalau daman masfuhan kan dalam Al-Qur'an itu jelas. Yang ada khilaf itu paling nanti darah yang sudah dibekukan, yang tidak lagi masfuhah, itu ada ikhtilaf di situ. Tapi kalau darah yang dijilatnya misalnya, nah itu disebut dengan jallalah. Fakhtalafu fi akliha, maka ulama berbeda pendapat dalam hukum memakan jallalah tadi, sapi yang mengkonsumsi sesuatu yang najis. Wa sababu ikhtilafihim, sebab yang membuat mereka berbeda pendapat itu adalah mu'aradatul qiyas lil athar, karena adanya kontradiksi antara qiyas dan athar. Athar itu ya sunnah berarti ya. Athar itu apa gerang? Ada yang mengatakan itu mempersempit menjadi perkataan ulama dan juga sampai generasi sahabat gitu kan. Tidak sampai derajat hadis Nabi. Ada yang membatasi begitu, tapi ada juga yang pokoknya qaul tidak hanya perkataan Rasulullah, tapi juga qaul sahabat itu dianggap athar juga. Sampai generasi tabi'in masih ada yang menganggap sebagai athar. Nah, tapi di sini
adalah qaul Nabi ya. Amal atharu. Jadi ada mu'aradah, pertentangan antara qiyas dan hadis ya. Kalau kita menolak qiyas, ya selesai masalahnya gitu kan, maka mendahulukan hadis saja. Tetapi bagi yang menggunakan qiyas sebagai metode istinbat hukum, mereka tidak bisa mengabaikan qiyas gitu kan. Maka dalam menetapkan hukum itu harus menggunakan metode tadi, yaitu qiyas. Nah, di sini ada pertentangan antara qiyas dengan hadis. Adapun hadis, famaruya annahu alaihi salatu wassalamu naha an luhumil jallalati wa albaniha, kharrajahu Abu Dawud an Ibni Umar. Jadi riwayat itu ada yang diriwayatkan oleh Abu Daud bersumber dari Ibni Umar, bahwa Nabi pernah melarang dari mengkonsumsi luhumil jallalah, daging hewan yang memakan bangkai, wa albaniha, dan juga susunya. Jadi nambah susu di situ, yang susunya biasa dikonsumsi kan sapi, kambing, unta, ya lah susu unta lah. Ya kita mungkin tidak familiar, kita mungkin hanya susu sapi, susu kambing kan kita jarang, kecuali kalau nukar yang sudah dipadatkan. Nah, ini dalil hadisnya. Sedangkan qiyas, wa amal qiyasul mu'aridu li hada, baca wa amal qiyas al mu'aridu li hada, wa amal qiyas al mu'aridu li hada bahwa annama yaridu hayawan dan qalbu ilahni dari hayawan wa sa'ir al-ajza'i fa idza kuna inna lahmal hayawani halal wajib an yakuna lima yanqalibu min dzalika hukmun ma yanqalibu ilayhi wa huwa lahmu kama law inqalaba turaba aw an kilabi dani lahman wa syafi'i yahrumu jalala wa malik yuqaluha. Oke. Nah, di situ. Oke, Pak. Coba Guru Mael jelaskan. Pina paham bang dari sini dong. Gayanya aja. Ada tahu aja. Ada ini jadi Adapun qiyas yang bertentangan dengan ini, maka itu datangnya daripada penggorokan hewan yang berubah kepada daging hewan itu dan seluruh anggota-anggotanya. Jadi misalnya ya, kenapa Pak? Baru misalnya yang makan dosa. Ya, ini kayak kita gaya-gaya bahasul masail boleh. Jadi kamu boleh menjelaskan sejelas-jelasnya. Nah, misalnya hewan tadi memakan sesuatu yang najis, maka seluruh anggota badan hewan tersebut menjadi haram. Faidah puna, maka jika kami katakan sesungguhnya daging hewan itu halal, maka wajib berubah juga hukum hewan tersebut. Jadi misalnya kami katakan ini yang memakan itu halal, maka halal juga semuanya. Apa di situ yang halal? Yang anggota tubuh semuanya. Ya. Wallahmu kamalun balabaturab. Itu daging sebagaimana berubahnya tanah, atau berubahnya daging, atau berubahnya darah dari daging tersebut. Oke, jadi pahamlah.
Jadi secara kias yang mungkin menggunakan logika gitu kan sedikit, dan ini agak berbeda dengan keharaman daripada hadis tadi bahwa Nabi melarang memakan daging hewan yang mengkonsumsi benda najis gitu kan, atau disebut al-jallalah gitu. Nah, apa kias yang kontradiksi dengan hadis ini? Yaitu annama yaridu jawfal hayawani yang qalibu ila lahmi dzalikal hayawan. Segala sesuatu yang dikonsumsi, yaridu jawfal hayawan itu maksudnya sesuatu yang melewati tenggorokan, artinya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh si hewan. Apapun yang masuk itu, maka dia nanti akan berubah menjadi daging. Daging hewan itu sendiri. Sapi mengkonsumsi apapun, termasuk mengkonsumsi darah. Darah itu akan diolah oleh tubuh dan dia akan berubah menjadi daging. Gitu kan? Kecuali darahnya sendiri gitu kan. Tapi apa yang masuk? Yang masuk rumput itu kan tidak menjadi rumput di dalam tubuhnya, tapi menjadi daging. Yang dia konsumsi air, itu tidak menjadi air saja di dalam tubuhnya, tapi itu juga bisa menjadi lemak barangkali. Nah, itulah wasairi ajzaihi. Nah, tidak hanya menjadi laham saja, tidak menjadi daging saja, menjadi yang lain-lain juga. Tergantung porsinya masing-masing, dan itu mungkin yang pakar biologi lebih paham gitu kan. Apa yang kita konsumsi, misalnya manusia itu ada yang jadi darah, ada yang jadi lemak, ada yang jadi daging. Itu tergantung makanan yang kita makan kan gitu. Ada yang jadi pelebur apa-apa yang berada di pencernaan, misalnya kalau konsumsi buah gitu kan. Jadi apapun yang masuk, dia akan menjadi bagian daripada fisik si hewan yang memakan tadi. Fa idza qulna inna lahmal hayawani halalun. Nah, kalau kita sepakat ya bahwa daging sapi itu halal, maka tidak ada alasan bagi kita menolak al-jallalah tadi. Karena jallalah ini apapun yang dikonsumsi itu akan berubah menjadi daging. Kalau kita sepakat bahwa daging sapi halal, maka ya jallalah juga halal gitu. Nah, ini kiasnya. Wajib ayakuna lima yanqalibu min dzalika hukmu ma yanqalibu ilaih. Jadi hukumnya sesuai dengan ya hukum yang berubah tadi. Yang berubah itu apa? Dari makanan rumput ya menjadi daging gitu kan. Yang dimakan berupa air misalnya, yang ada jamu-jamunya mungkin ya, nah itu bisa jadi juga, ada yang jadi lemak, bisa juga jadi daging juga, atau jadi darah. Wallahu alam, saya kurang pakar juga nih masalah biologi ini, kemana jadi apa itu kan. Yang jelas kalau sepakat dia dagingnya itu halal, maka yang dia konsumsi itu kan akan jadi daging gitu kan, maka dia juga halal. Hukumnya ya hukum itu tadi, hukum dagingnya itu wa huwa lahmu. Nah, hukumnya itu hukum daging. Kalau ini jadi tanah, ya hukum tanah itu. Nah, maksudnya gitu. Begitu juga dengan darah, darah juga bisa jadi daging juga kan. Jadi sekali lagi yang menjadi ini adalah dagingnya. Nah, ini kan Ibnu Rus ini kan beliau mazhabnya Maliki ya. Jadi pendapat mazhab Maliki mungkin begitu. Wasyafi'i yuharrimul al-jallalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengharamkan jallalah ini. Wa Malik yukrihuha. Sedangkan mazhab Malik hanya memakruhkan. Nah,
Jadi kecenderungan Ibnu Rushd itu kepada Imam Malik paling tidak makruh. Berarti kada sampai haram juga sih, Din. Nah. Siapa yang mengharamkan sini? Syafi'i ya. Jadi Imam Malik hanya memakruhkan. Berarti selain dua ini menghalalkan karena menggunakan qiyas itu ya. Padahal yang paling kuat menggunakan qiyas biasanya mazhab Syafi'i lah. Yang mempopulerkan qiyas ini kan mazhab Syafi'i. Ya biasanya dalam mazhab Syafi'i saja antara generasi-generasi penerus beliau itu antara yang satu dengan yang lain bisa berbeda juga kan? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya bisa berbeda pendapat dengan Imam Romli, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini kan kadang-kadang kita internal saja bisa berbeda, apalagi eksternal. Oke, lanjut lagi. Siapa mikrofonnya? Bacakan. Wa amman najasatu fakhalitul halala wal aslu fihi al-hadithul masyhur min hadithi Abi Hurairah wa Maimunah annahu sa'ala alaihi salatu wassalamu anil fa'rati tafa'u bisamani faqala in kana jamidan fatrahuha wa ma hawlaha wa qulul baqiyah wa in kana zaiban wa ariquhu aw la taqrabuhu. Oke. Apa itu maksudnya? Wa amman najasatu tukhalitu al-halala. Nah, an-najasah apa? Suatu yang najis. Tukhalitu mencampuri atau bercampur, al-halala dengan sesuatu yang halal. Nah, nangkai apa apabila najasah atau sesuatu yang najis itu bercampur non halal? Ada hukum asalnya di sini disebutkan adalah hadis masyhur min hadis Abi Hurairah wa Maimunah annahu su'ila alaihi salatu wassalam anil fa'rati. Nabi pernah ditanya tentang al-fa'rah. Apa? Iya. Anil fa'rah. Fa'rah itu tikusnya lakian kebinian. Kalau fa'run kan mudzakkar, kalau fa'rah muannas. Pokoknya intinya adalah fa'rah atau fa'run ya. Taqa'u fis samni. Taqa'u fis saman itu apa? Fis samni itu jatuh di minyak samin. Bukan semen lah, minyak samin. Tapi orang hulu sungai nyambet semen bisa samin. Ambilkan uang samin aja. Jarang nyambet semen, samin. Makanya kuat-kuat orang hulu sungai karena makanannya minyak samin. Nasi samin ada juga. Nah, jadi gara-gara jatuh di minyak samin ini Nabi ditakuni oleh sahabat. Kayak apa nih samin nih? Lalu jadi Nabi apa? In kana jamidan fa atrahuha wa ma haulaha. Apa arti jamid itu? Ya, padat ya. Kalau
Dalam ilmu nahwu itu ada isim jamid. Isim jamid itu apa artinya? Isim yang ada tasrifannya atau ya lawannya apa? Mustaq. Kalau mustaq tuh diambil dari yang lain lah intinya itu. Kalau masdar jamid kah? Masdar ghairu mim ya. Jamid apa mustaq? Alpalah Amsilati. Darul hijah kalau dia belajar Amsilati, nahwu wadih aja, nahwu wadih kan bebaya juga. Ya karena saya darul hijrah dulu. Jadi kan Bapak mawaddah diri sendiri ya Allah. Ya. Kan ingat lagi lah, ya pokoknya isim jamid. Kalau masdar mim itu mustaq. Kalau masdar ghairu mim jamid. Ya, maksudnya begitu. In kana jamidan fa atrahuha wa ma haulaha. Kalaunya minyak saminnya itu dalam kondisi padat. Nah, minyak samin itu ada kayak mentega kan dia bentuknya kalau padat tuh. Fa atrahuha, maka dibersihi, dibuang gitu. Jadi nang mana nang kana tadi nang padatnya dibuang, yang ada di sekitarannya. Wa kulu al-baqi. Nah, ada perintah di situ. Makan sisanya kata Bapak. Jadi nang hinggan nang kana aja. Artinya di situ ada potensi bercampur lawan kadanya kan. Jadi pencampuran di sini. Sisanya boleh dimakan. Wa in kana dzaiban fa ariquhu wa la taqrabuhu. Tapi kalau nya cair, minyak saminnya itu sudah cair karena sudah dianak di dalam rinjing misalnya. Sudah dipanasakan di rinjing itu mencair kada? Nah, mencair. Kayak minyak biasa akhirnya. Kalau nya cair, jasidin ariquhu, tuang, wala taqrabuhu, jangan dipakai. Men la taqrabuhu itu aja sudah, jangan didekati kan gitu. Mendekati aja jangan, apalagi mengkonsumsi. Sama kayak zina kan gitu kan. La taqrabu. Ya, bukan berarti taqrabu artinya di hari Rabu. Berarti hari nang lain boleh itu kan. Senin, Selasa, Kamis, apalagi Sabtu Minggu jar halal jar kan. Kan hari Rabu. Nah, jadi persoalannya di sini adalah padat atau cair. Kalau padat ada potensi kita masih bisa itu kan untuk mengkonsumsi selama yang kena itu sudah dibuangi. Tapi kalau mencair, nah itu ada kemungkinan ada merembes, ada percampuran di situ. Nah, di sini nanti ulama berbeda pendapat lagi. Coba bacaan lagi. Walil ulama'i fin najasati tukhalitul mat'umatil halali madhhabani. Al-halala tukhalitul mat'umatil halala madhhabani. Adakah nang Bismillahirrahmanirrahim. ya ya Arabnya. iya dong. Walil ulama'i fin najasati tukhalitul mat'umati al-halala madhhabani. Ahaduhuma ma yu'tabaru fi tahrimi al-mukhalatata faqat. Fa lam yataghayyar lit-ta'ami lawnun wa la ra'ihatun wa la ta'mun min
bin najasati allati khalitabuhu wa huwa masyhur walladhi alaihi jumhur. Wasani madhabun mayya'tabir idzalika taghayyur wa huwa qaulu ahli dzahiri wa riwayat an Malik. Ya, jelaskan dong ya, Pak. Dan bagi para ulama, pada najis yang bercampur dengan makanan yang halal itu ada dua mazhab. Yang pertama itu dikatakan bahwa itu haram yang bercampur saja atau yang tercampur saja. Maka jika tidak berubah makanan tersebut dari segi warnanya atau baunya atau rasanya sebelum najis itu tercampur, maka kalau yang masyhur dan atasnya itu jumhur ulama. Wasani dan perkataan yang kedua mazhab yang mengatakan bahwa berubah itu mazhab Zuhri dan riwayat Malik. Baik, jadi perihal makanan yang dicampuri oleh benda najis, makanan halal gitu kan, yang tercampur benda najis, itu bagi ulama ada dua pendapat, ada tuh dua mazhab gitu. Yang pertama, mereka yang ya'tabir fit tahrimi al-mukhalatata faqat. Jadi yang dianggap haram itu hanya apabila apa? Mukhalatat. Bercampur aja. Bila tercampur itu yang menjadi haram. Meskipun akibat percampuran itu rasanya tuh kada berubah. Ini tetap rasa samin. Kada berubah jadi rasa tikus. Dicium kada ada aroma tikusnya juga. Warnanya kada berubah jadi warna tikus juga. Tiba-tiba jadi warna tikus, kayak apa warna tikus? Jadi tercetak kayak Allah itu, tak gugur tikusnya, tak gugur ke bawah pas tercetak, bentuknya bentuk samin, bentuk tikus saminnya. Sekalinya apa? Mainan Mickey Mouse gugur. Nah, hadanglah. Mana tadi? Jadi percampuran itu yang menjadi sebab keharamannya itu. Meskipun akibat tercampur lawan tikus tadi itu, mati kah, hidup kah tikusnya, amunnya tercampur tadi itu, meskipun kada meninggalkan bau, tidak meninggalkan rasa, dan tidak meninggalkan warna, min kibalin najasah, yang menjadi dari arah si sumber najis tadi, gitu kan. Rasa sumber najis berarti rasa tikus kalau dalam hal ini, gitu kan. Kada ada aroma tikusnya, kada ada bau tikusnya, kada ada rasa tikusnya, kada ada yang mencampurinya, maka tetap haram karena tercampurnya itu. Min kibalin najasah allati khalatathu, itu sebabnya karena adanya benda najis yang mencampuri benda kada najis tadi. Jadi percampuran itulah yang menyebabkan keharamannya, meskipun rasa kada berubah. Saya menekankan terus, meskipun rasa kada berubah. Ini pendapat al-masyhur yang populer, walladzi alaihi al-jumhur. Nah, pendapat ini yang dipegang oleh jumhur. Sedangkan yang kedua, mazhabun man ya'tabir fi dzalika at-taghayyur. Nah, yang kedua itu pendapat yang
apa istilahnya, menggarisbawahi perbedaan ini adalah atau penyebab keharaman ini pada at-taghayyurnya, perubahannya. Perubahan apa? Rasanya, aromanya dan warnanya. Meskipun tercampur, itu kan, tapi masih ada peluang dibolehkan, karena di situ tadi di hadisnya waqulu al-baqi, makan yang sisanya. Jadi ada peluang kita masih bisa mengkonsumsi, gitu loh. Wa huwa qaulu ahli adh-dhahiri wa riwayatun an Malik. Nah, ada dua di sini yang berpendapat begitu, yaitu ahlul zahir. Ahlul zahir apa? Mazhab Zahiri. Abu Daud Az-Zahiri. Coba. Az-Zahiri. Az-Zahiri itu apa? Nisbat isim nasab. Nah, dinisbatkan ke mana Az-Zahiri itu? Hah? Zahir itu artinya zahir. Tampak. Nah, maksudnya apa tampak tuh? Konteksnya kalau memahami teks, tekstualis. Ya. Jadi sangat tekstualis. Bubuhan zahiriyah nih. Siapa kira-kira kalau di kita sekarang ini, kalau di Indonesia ini yang cara berpikir atau cara istinbat hukumnya itu zahiriyah, zahirun nas. Kenapa Pak? Penamaan ini bukan kita sebenarnya menamakan, kesepakatan orang. Kita ini melanjutkan aja, meneruskan aja. Lah imam-imam itu apa mereka mengklaim diri sebagai imam? Saya kira tidak pernah. Imam-imam itu disematkan oleh orang-orang sesudahnya. Setelah apa? Setelah mengetahui kualitas mereka dan sudah mengetahui kualitas itu di mana kalau dilihat dari jumlah pengikut, bisa dari karya-karyanya juga bisa. Imam Asy-Syafi'i misalnya, kenapa bisa disebut imam? Ya karena karya-karya beliau itu bombastis gitu kan. Pengikut-pengikut beliau juga banyak yang melanjutkan, sehingga beliau diberikan gelar sebagai imam. Sepanjang umur bisa sidangkan suaminya, aku nih imam. Imam Abu Hanifah aja ketika disambat imam itu, beliau langsung adakan peristiwa anak kecil berselisihan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah ketika ikamkah imam ya kan? Kada aja Imam Abu Hanifah. Jadi anak kecil terpleset atau selisih lawan Imam Abu Hanifah dan beberapa muridnya terpleset kan. Habis terpleset itu lalu Imam Abu Hanifah, hati-hati nak, itu kan, memadahi hati-hati berjalan, jangan sampai talingsir karena tajuramba. Nah, mulanya kayak itu. Lalu anak kecil ini berterima kasih. Oh, inggih terima kasih. Pian ini siapalah ulun hendak tahu. Oh, jadi Imam Abu Hanifah. Aku Abu Hanifah. Oh, pian ini nang Imam Hanafi itu kah modelnya kan kayak itu. Nah, jadi Imam Abu Hanifah, aku ini supan bang, mengaku sebagai imam. Tapi mereka menyebutku demikian. Apa boleh buat? Lalu jerkak anak ini apa? Hati-hati piannya. Hati-hati tergelincir ke neraka. Ngeri kak anak nih. Amun ulun tadi tergelincir di dunia aja. Paling sakit-sakit kakak itu amun pian tergelincir bisa tekan neraka. Karena ada aroma sombong itu bisa muncul gara-gara pian di kiau imam. Wah, di situ tetangis Imam Abu Hanifah mendengar nasihat kekanakannya. Jadi kada gagampangan kiawan imam tuh lah. Nang ini mengaku imam, dai dan seterusnya.
hati-hatilah mengklaim sebagai imam ini. Kada ulun imam sembahyang aja jar ya, kada apa-apa. Imam masbuk lah, kada mungkin imam masbuk ya kalau. Sekalinya Sidin memang gawian hari-hari sebagai imam masjid ya, cuman ya suatu hari Sidin masbuk. Nah itu imam masbuk. Ada juga bahari kan, nah bubuan pondokan ini kan tahu sampai ya kalau wayah inilah jar kuitan tuh nak ya imbah sembahyang subuh jangan guring lagi, jangan memadar karena rezeki dipatok ayam itu kalau pada orang tua kita anak pondokan ini kalau waktu di pondok iya kawa bangun itu jam 4:30 ya Allah, sembahyang subuh pas tepat waktu. Kalau sudah lulus setahun 2 tahun bah lulus tuh mereka ya ada semacam balas dendam lah kadang-kadang. Behimat malam-malam begadang ya lah, karena subuh. Inggih mai, ulun insyaallah kada guring lagi imbah sembahyang subuh. Soalnya kawan dihiga nyata aja aja sampai yang subuhnya jam 7 aja. Kayak anak guring lagi jam 7:04 UPB dah. Jadi kada kau guring lagi harus UPB kuliah 7:30 misalnya. Lalu kayak anak guring lagi sampai yang subuhnya jam 7 ada jam 8 ya. Bujur ya kada memadar. Tapi kan marapel dulu menjamak mengkodok. Nah jadi begitu pendapat kaum Zahiriyah ini lebih menekankan pada perubahannya. Kalau yang pendapat pertama itu pada percampurannya, tercampurkah kadakah? Nah, bilanya tercampur sedikitkah banyakkah? Bila tercampur haram. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, tercampur kaina dulu, dicek dulu aromanya berubah kada, ada perubahan kada. Nih bendanya, ainnya itu ada perubahan kada dari warna misalnya. Kan ketahuan aja benda najis tuh, misalnya masuk darah, lagi hendak imbah manatak sama nyembelih ayam misalnya kan. Pas hendak menjarang titik darah itu tadi ke minyak samin berubah kada imbah di imbah ditumpah berubah kada misalnya kada sawat lawas hanya 5 menit misalnya kan sawat ditumpah di kikihi di atasnya amun sawat tarandam sawat tarandam ini makanya nanti penjelasan di bawahnya wasababu ikhtilafihim kayak betul sababu ikhtilafihim ikhtilafuhum fi mafhumil hadis. Jadi sebab mereka berbeda itu karena perbedaan mereka dalam memaknai redaksi hadis itu. Wa dzalika anna minhum man ja'alahu min babil khas urida bil khas. Di antara mereka ada yang menjadikan hadis itu sebagai sesuatu yang khusus dan pemaknaannya juga harus khusus. Artinya kasuistik aja. Wahum ahlul zahir. Faqalu hadzal hadis yumarru ala zahirihi. Jadi kekhususan di situ memaknai teks. Maksud kekhususan di situ apa adanya. Khusus di sini maksudnya adalah apa adanya. Hadzal hadis yumarru ala zahirihi jadinya. Hadis ini harus dipahami sesuai dengan bunyinya. Zahir hadisnya begitu ya, begitu pemaknaan. Wasairul asya yu'tabaru fiha taghayyuruha bin najasah aula taghayyuruha biha. Jadi maksudnya di situ secara keseluruhan permasalahan semua pembahasan dalam hadis tadi itulah dari awal
alil fa'rah taqa fis saman. Kemudian kalaunya jamid itrahuha wa kulu al baqi, kalaunya dzaiban fa'ariquhu. Nah, itu semuanya itu yu'tabaru fiha taghayyurha bin najasah aula taghayyurha biha. Jadi permasalahannya di situ jar kaum Zahiriyah adalah masalah berubah atau kada berubahnya, itu yang jadi masalah. Nah, tapi sebagian lagi man ja'alahu min babil khas urida bihil 'am. Jadi yang kedua ini menjadikan hadis di atas itu memang peristiwa terjadi itu khusus, hanya si peristiwa tikus yang jatuh ke minyak samin. Tapi ini harus dimaknai secara umum. Yang terjadi di situ bukan sekedar tikus jatuh kemudian merubah atau tidak merubah, tapi ada percampuran juga di situ. Jadi mereka mengatakan begini, faqalu al-mafhumu minhu anna bi nafsi mukhalatatin najasi yunajjisul halal. Jadi yang masalahnya itu adalah sesuatu yang tercampur, di mana benda yang mencampuri ini, mau dia sedikit mau dia banyak, dia itu adalah sesuatu yang najis. Nah, sementara sesuatu yang najis ini bisa menajiskan sesuatu yang halal. Kalau sesuatu najis ketemu najis, dia otomatis najisnya najis murakkab kan gitu. Tapi kalau sesuatu yang halal terkena najis, nah yang halal ini akan menjadi najis. Illa annahu lam yata'allal lahum al-farqa baina ayyakuna jamidan aw dzaiban liwujudil mukhalatati fi hatainil halataini. Nah, hanya saja, nah ini yang perlu digarisbawahi juga. Masalah percampuran di sini tidak dibedakan. Nah, ini juga yang menjadi kritik terhadap pendapat jumhur. Jumhur hanya mengatakan yang diharamkan itu adalah campurnya, kan? Bukan taghayyurnya. Tapi ini dikritik. Di sini tidak dibedakan bercampurnya itu apakah padat atau cair, gitu kan? Karena dua hal ini berbeda. Ketika jamid tadi kan ada peluang untuk bisa dikonsumsi. Nah, percampuran di sini tidak dijelaskan, tidak dipisahkan itu kan. Percampuran dalam keadaan padat bagaimana, percampuran dalam keadaan cair bagaimana. Di sini bercampur aja, hendak padat ke hendak cair, kabilanya tercampur berarti haram. Kenapa? Karena ketika benda padat pun, jarang bubuhan yang tadi itu mengharamkan tuh. Benda padat pun ada perintah Nabi untuk membuang. Artinya yang dikhawatirkan Nabi di situ adalah percampuran. Bukan perubahan, tapi percampuran. Nah, sedangkan yang mengkritik ini jar bubuhannya, wa in kana fi ihdal halataini aktsar a'ni fi halatil dzauban. Artinya bilanya padat itu ada kemungkinan kan boleh dimakan. Nah, tapi bagaimana bila percampuran itu dengan yang cair? Di sini tidak dipisahkan, harusnya dipisahkan menurut mereka. Kenapa harus dipisahkan? Nah, di sini wajibu ala hada ay yufarriqa bainal mukhalatati al-qalilati wal katsirati. Harusnya ada pemisahan supaya ada perbedaan antara tercampur banyak lawan tercampur sedikit. Kalau tercampurnya sedikit aja, itu sama dengan kondisi yang tadi jamid itu. Jamid itu apa? Ada peluang tadi kan buang, tapi sisanya makan. Nah, masih ada peluang. Tapi kalau tidak dibedakan percampuran ini, hendak padat kah, hendak cair kah, itu kemungkinan peluang untuk kulu al-baqinya itu kada. Maksudnya tidak ada peluang kita memakan sisanya. Seakan-akan itu sudah tercampur sebertan. Apalagi misalnya tercampurnya ini kita kada melihat. Tak tiba-tiba kita melihat di situ sudah terparkir mayit daripada seekor tikus misalnya kan. Kapan dia parkir di situ, dalam keadaan seperti apa matinya? Apakah dia sudah berkeliling sana sini itu kan?
tidak diketahui. Nah, maka di situ. Jadi berapa menit dah? Nah. Lalu pendapat kaum Zahiriyah ini bukan, ini kesimpulan dari penulis. Falamma lam yufarriqu bainahuma faka'annahum iqtasaru min ba'dil hadithi ala zahirihi wa min ba'dihi ala al-qiyasi alaihi. Nah, kalau tidak dibedakan, tercampur banyakkah, tercampur sedikitkah, atau apa tadi? Tercampurnya dalam keadaan padat atau cairkah? Kalau tidak dipisahkan seperti itu, maka nanti pemahaman orang terhadap hadis ini juga akan timpang. Ka'annahum iktasaru. Iktasaru itu membatasi min ba'dil hadis, sebagian hadis ala zahirihi, atas teksnya, zahirnya, pemahaman zahirnya. Apa yang tergerus dari situ nanti? Ya ada. Akhirnya kan wakulu al-baqinya itu akan hilang. Peluang boleh mengkonsumsi itu akan hilang. Kalau dipahami yang penting dicampur gitu kan. Campurnya kayak apa tuh masa itu kan modelnya tuh menghilangkan peluang-peluang boleh itu. Wa min ba'dhiha 'alal qiyasi 'alaihi, dan juga bisa menghilangkan metode kias itu sendiri gitu. Jadi kalau kias tadi kan bagaimana? Belum dijelaskan. Nah, kalau ada kias dalam memahami ini, nah itu nanti bisa menjadi tereduksi gitu gara-gara pemahaman yang sepihak saja gitu. Kalau membaca inilah terkesan kayaknya mazhab Syafi'i yang ketat di sini. Jadi memang kita harus bisa juga. Nah, ini penting lah, bebuan pian perbandingan mazhab. Harus paham bahwa yang dianut oleh masyarakat Indonesia terhadap mazhab fikihnya itu tidak melulu Syafi'iyah loh kita itu. Tidak selalu kita itu pendapat mazhab Syafi'i yang kita pakai. Terutama pada bab yang sosial-sosial. Kalau bab ubudiyah, ibadah-ibadah mahdhah, ya kita kebanyakan mazhabnya Syafi'iyah. Tapi kalau perihal sosial, kita banyak juga tidak Syafi'iyah. Makanya kalau di PBNU ya, itu di situ dijelaskan itu di rumusan organisasinya. Ahlus sunnah wal jamaahnya di sini menggunakan apa? Ya. Kalau tauhidnya apa? Mereka itu kan akidahnya tuh tauhidnya misalnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengklaim begitu kan. Terus kalau fikihnya 4 mazhab. Ya, artinya 4 mazhab keempatnya dipakai. Bisa pendapat Hanafi, bisa Maliki, bisa Syafi'i, bisa Hambali. Artinya tidak melulu mazhab Syafi'i saja. Kenapa? Karena pada bagian-bagian tertentu, terutama pada aspek sosial, mazhab Syafi'i kadang-kadang ketat. Kemarin misalnya yang masalah hewan kurban kan. Kalau mazhab Syafi'i kan potongnya harus di mana? Ingatlah semalam lah. Harus di persendian kan. Kada boleh dihancur di tulang-tulangnya. Kalau mazhab yang lain hancurkan aja. Sekarang buan pian sualah. Begawi, bukan begawi. Misalnya terlibat aja. Jadi relawan itu kan untuk menyelenggarakan jenazah sapi dan kambing setelah disembelih pada hari raya kurban. Pernah kada jadi influencer di situ? Kalau pernah, pada bagian apa? Pernahkah buan pian menatak bagian betis? Wah, soalnya soalah kayak Pak menatak bagian betis tuh nyaman lah. Munnya tenaganya masih tenaga ya 20 tahun ke bawah, oke lah itu. Ya 40 tahun ke bawah mungkin masih oke. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, misalnya dicancang pada bagian mana itu kan,
persendian misalnya, lebih nyaman persendian kah, lebih nyaman mencatuki di tulang. Sebetulnya sama pada karasnya lah. Nang nyaman tuh orang mah ini besinso halus tuh nah menataki tak nyaman. Sebab kalau kada, wah itu lapah benar mangapak nang itu. Nah, apakah pendapat Imam Syafi'i di situ lebih susah karena dia harus memotongkan di bagian persendian, atau pendapat yang lain yang lebih susah karena boleh menghancur di tulang? Nah, kita kada tahu. Imam Syafi'i melarang menghancur tulang, harus ditetap di persendian. Kalau mazhab yang lain boleh aja menghancur tulang, kada mesti di persendian, malah melarang, gitu kan. Nah, jadi perbedaan yang ini kita kira-kira kalau kita kada suah menatak batis sapi, kita kada tahu pendapat mana yang ketat. Nah, maksudnya di situ. Kalau kita pernah menatak batis sapi, maka kita paham. Oh, mana yang ketat, mana yang longgar, pendapat itu. Ya begitu ya. Makanya perihal beberapa hal kayak misalnya masalah aurat perempuan, mazhab Syafi'i termasuk yang paling ketat gitu kan. Karena beliau tidak membedakan aurat di dalam salat, beliau membedakan aurat di dalam salat dan aurat di luar salat. Apa efeknya? Ya kalau di luar salat berarti harus tutup benar, bercadar. Nah, itu Syafi'iyah yang ketat itu ya. Tapi ya tadi kan di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ikhtilaf, apalagi di luar. Makanya lah mungkin jangan terkejut juga sebagian penganut fikih Syafi'iyah yang ketat itu, ya tuan guru siapa sidin ketat benar Syafi'iyahnya. Terutama kalau di Malaysia Sarawak itu misalnya, ya di Semenanjung juga barangkali begitu ya. Umumnya di Malaysia itu mazhab Syafi'i. Jadi mereka nyaris tidak menggunakan pendapat yang lain, Hanafi, Hambali dan Maliki itu tidak, Syafi'i saja. Makanya di sana ya ulama-ulama tuan gurunya itu gaya-gaya mazhab Syafi'i. Yang kalau perempuannya itu bercadar. Dan masalah cadar itu di Syafi'i sendiri itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang wajib ini ya wajib, menutup berpahala, membuka berdosa. Kita sebagian ada yang menganut itu kan, tapi ada juga yang menganut memahami sunnah saja, memakai berpahala, menutup berpahala, bila nyata buka kada berdosa, ada juga yang kayak itu. Tapi ada yang mubah aja, tutup kah buka kah kada ada pahala dosanya, itu suatu yang mubah saja. Kalau misalnya dia dengan bercadar itu misalnya bisa memberi hidayah orang lain, bisa pahala begitu ya. Tapi kalau mazhab-mazhab yang lain kan, Maliki misalnya, Hambali, Maliki terutama misalnya bercadar itu ya lihat sikon lah gitu kan. Karena beliau tidak membedakan antara aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Kalau di dalam sholat wajah harus terbuka, maka di luar sholat juga wajah harus terbuka. Itu mazhab Maliki begitu. Makanya beliau memakruhkan pakai niqab itu, pakai cadar, kecuali bagi perempuan yang bungasnya skornya tuh ya 7 ke atas lah gitu. Yang bilanya duduk di muka rumah kita lewat, nah kita bisa tasibak batu, bisa tajuramba, bisa jarungkop dan seterusnya. Nah, orang yang seperti itu levelnya wajib dia menutup wajahnya dalam adab Maliki. Tapi itu tidak berlaku hanya bagi perempuan, laki-laki juga begitu. Maka Ariel Noah itu harus tutup wajah terus dia. Kenapa? Karena kalau dia jalan itu perempuan-perempuan histeris. Nah, itu kan apalagi bubuhan nang emak-emak nang kan. Nang bahari bubuhan Peter Pan mania ya Allah. Sahabat Peter Pan misalnya. Wah, takut ciak tuh bang melihat Ariel.
lewat misalnya kan. Nah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.